Halo guys, ketemu lagi. Selamat datang di channel Bli Erik. Guys, hari ini kita sedang mengeksplor area Seminyak Bali. Ini guys, kita sedang ada di pertigaan sini di Seminyak. Nah, untuk kalian ini gue ajak untuk lihat nih suasana Seminyak, area Seminyak dan sekitarnya di Bali di sore-sore ini guys. Oke guys, kita mulai ya. Kita lihat ada apa dan bagaimana sih suasana dan situasi di Seminyak sore ini. Oke guys. Seperti ini guys, kita mulai menyusuri Seminyak ya guys. Ada apa dan bagaimana di sekitar Seminyak. Aku pengen tahu dapat apa aja sih yang terjadi di Seminyak nih. Kita pengen lihat guys. Kita apa yang terjadi di sini, seperti apa suasananya, kita lihat aja. Kayaknya lagi rame sih, memang rame sih kalau Seminyak tuh guys, rame memang bener. Cuman ramenya itu seperti apa ya, jalanannya tuh memang kecil-kecil ya. Kalau kalian bisa lihat itu jalanan untuk kebanyakan one way memang di daerah Seminyak, karena jalannya kecil, sempit, jadi satu arah one way gitu, dan macet jadinya guys. Jadi kalau kalian mau main ke mana, ke Seminyak tuh, mending kalian seperti kebanyakan mereka tuh jalan-jalan aja, jalan kaki aja, karena kalau lu berkendara bakalan repot gitu guys. Kita lihat apa aja di area Seminyak ini. Oh ya guys, gue belum nyapa dan belum salam kalian nih. Buat kalian yang nonton video ini, kalian semua lah, semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, sukses aja di setiap usaha dan kegiatan atau kerjaan kalian guys. Nah seperti ini nih lapannya. Kita jalan keliling Seminyak biar kalian tahu Seminyak itu seperti apa sih, raut-rautnya seperti apa, kalian bisa lihat. Ya guys, kita di sini. Oh ya, kalau kalian lihat di Seminyak ini, area Seminyak secara keseluruhan Bali cuman
Sekarang kan kebetulan kita di area seninya, di sini memang banyak yang tamu-tamu asing ya. Tamu-tamu asing itu banyak sekali di area sini juga. Kayak Legian juga, kayak Ubud. Tapi area-area yang seperti ini itu memang rame. Nah, kalau kalian lihat di jalanan-jalanan umumnya di Bali itu, terutama di area-area yang padat atau rame, wah ini ya wisatawan asing, biasa mereka berkendara jangan heran, jangan kaget. Dibanyakan mereka itu warga-warga negara asing, tamu asing lah, yang main ke Bali itu kalau berkendara itu, bilangin aja sih, jangan kaget, mereka itu songong sekali berkendara tuh. Mungkin mereka kayak gimana ya? Itu kalau berkendara tuh ngebut, kadang motong jalan seenak-enaknya, seenak jidatnya dia. Nah itu kalau kalian ada di Bali, kemungkinan besar kalian itu merasa terganggu dengan cara-cara atau perilaku mereka. Tapi memang nggak semua sih. Tadi gue udah garis bawahi bahwa kebanyakan mereka yang berkendara tuh, apalagi berkendara motor, ngegas, belok seenak-enaknya, motong jalan semau-maunya. Jadi kalau kalian masuk ke Bali, jangan baper, karena ya seperti itulah mereka. Kebanyakan yang kayak semau-maunya lah. Gue pikir sih kayak cenderung mengganggu sih sebenarnya. Mengganggu, kadang-kadang bikin naik darah juga sih. Cuman ya itu, gue pesanin buat kalian, jangan baper lah. Anggap aja mereka memang seperti itu gitu. Dikit mengganggu memang. Cuman ya begitulah kebanyakan mereka yang merasa kayak Bali itu kampungnya mereka. Padahal ya gue mau bilang, kalau lu main ke negara orang, ke kampung orang, istilahnya di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi kebanyakan wisatawan asing itu nggak seperti itu sih. Banyak yang baik, yang sopan, tapi banyak juga yang brutal kayak gitu deh. Kayak apa ya? Ya semau-maunya gitu lah. Kadang-kadang bikin kesel kadang-kadang. Nah, seperti ini. Kita keliling-keliling aja guys. Inilah suasananya. Nih gue sekarang sengaja mainnya sore biar agak mending adem. Rautnya juga masih dapet sih. Jadi biar agak gue juga butuh pencahayaan kan. Pencahayaan biar maksimal pencahayaannya. Jadi gue jalannya sore. Kalau siang tadi itu ngebakar-bakar banget mataharinya soalnya. Gue pilih sore ini kurang lebih jam 5 sih. Jam 5 sore deh. Kira-kira jam 5 sore nih sekarang. Agak adem. Timbang siang tadi tuh terik banget, panas. Ini kalau area sini tuh seminya mirip-mirip kayak apa? Kayak di Ubud gitu guys. Mirip-mirip kayak di Ubud sih sebenarnya. Cuman kalau Ubud kan agak lebih dingin ya, bukan dingin sih sebenarnya, lebih adem karena
apa namanya, daerah ketinggian. Kalau di sini kan area pantai banget, jadi lebih panas, lebih gerah lah istilahnya orang. Ya seperti ini edisi menelusuri Seminyak Bali, biar kalian bisa lihat, bisa ngerasain oh begini, atau bahkan mungkin kalian yang pernah ke Bali, pernah ke sini, bisa teringat gitu, oh iya dulu gue di sini, gue di sini gitu, biar ada yang keingat gitu loh. Kalau yang belum pernah main ke Bali, atau belum main ke Bali tapi nggak ke Seminyak, ya biar kalian lihat, biar bisa oh iya deh gue mau dong main ke Bali, jalan-jalan kayak area-area Seminyak kayak gini nih. Rame guys di sini, rame. Kebetulan sih hari ini memang lagi cerah sih. Cuman yang kayak gini nih, ini kan trotoar ya, tempat orang jalan pedestrian, cuman ya jadi tempat parkir kendaraan juga. Nih kayaknya yang agak-agak kurang nyaman lah, orang trotoar buat tempat jalan tapi jadi tempat parkir kendaraan. Ini aja nih pinggiran-pinggiran begini kan mereka parkir nih di sini nih. Kan kalau aturannya kan nggak boleh, ini kan bukan tempat parkir, tapi ya you know, kebanyakan area wisata seperti itu, jalanannya buat trotoar, buat orang jalan, tapi buat tempat parkir kendaraan. Pinggiran jalan jadi tempat parkir kendaraan gitu deh. Kayaknya memang pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan perhubungan, berhubungan dengan pariwisata, pihak-pihak terkait itu kayaknya memang harus punya solusi nih, karena ya kayak gitu. Gimana ceritanya jalanan buat tempat parkir, trotoar buat tempat parkir, kalau nggak diatasi, kalau nggak ditegur, ya akan begitu terus selama-lamanya. Makanya nggak heran juga sih kalau kemudian ada yang kepikiran, ada yang sedikit sounding, Bali kayak gimana sekarang, udah crowdednya minta ampun, macet. Yes, memang seperti itu, dan ini kalian bisa saksikan sendiri. Gimana nggak macet? Kendaraannya semakin banyak, manusianya seliweran di mana-mana. Penataan untuk parkir nggak jelas. Nih, ini kan kalian bisa lihat tuh, kendaraan diparkir di trotoar, kendaraan diparkir di pinggir jalan. Padahal sih sebenarnya kan di dalam gitu kan ada tuh parkiran tuh. Tapi mereka lebih seneng, entah seneng atau memang tempat parkirnya yang kurang. Lihat aja tuh, trotoar buat tempat parkir kendaraan guys. Ini sangat-sangat mengganggu nih. Sengaja gue ambil ini nih, angle ini sengaja gue ambil biar bisa jadi perhatian lah ke pihak-pihak terkait. Nih, jalanan buat parkiran. Ini kan trotoar nih. Oh, gitu.
Gimana tuh? Pinggiran jalan. Jadi terlalu banyak lahan-lahan yang seperti itulah, lahan-lahan usaha, toko-toko, spa, segala macam, kafe lah apa, tapi nggak dipikirin parkirnya di mana. Jadi makanya pada ngambil parkiran di jalanan tuh. Lihat aja tuh, ada di jalanan parkirnya tuh. Ini sangat mengganggu sih sebenarnya, benar-benar mengganggu pengendara lain, mengganggu pejalan kaki. Gimana? Ini sorry guys, kameranya agak goyang. Itu tadi motor parkir di trotoar kesenggol tangan gua. Nah, itulah bukti, salah satu bukti bagaimana mengganggunya kendaraan-kendaraan yang parkirnya parkir liar. Gitu loh. Gua nggak tahu juga sih kenapa sampai sekarang pihak-pihak terkait itu belum sih. Mungkin ada upaya dari mereka, tapi ya, faktanya kenyataannya seperti ini. Masih banyak apa pernah dirazia atau pernah malah kendaraan-kendaraan parkir liar begini digotong, atau memang disiapkan untuk parkir liar seperti ini pinggiran jalan? Gue nggak ngerti, tapi yang jelas gue mau bilang nih, mudah-mudahan pihak terkait lihat ini bahwa sangat mengganggu. Oh, lihat aja gimana dong. Hampir di sepanjang jalan yang kita lewatin ini kendaraan tuh parkir di pinggir jalan. Lihat aja tuh, nggak ada ampun-ampunnya. Gimana dong? Sudah gue ulang lagi, gue nggak jelas sih apa pihak terkait sudah melakukan usaha atau upaya merapikan ini parkir liar. Gue bilang ini parkir liar nih, parkir sembarangan, karena ini kan jalanan. Dimana yang disebut jalanan ya jalanan untuk kendaraan, untuk manusia berjalan kaki. Kalau diparkirin kendaraan kan bukan peruntukannya, gue rasa. Nah, ini yang jadi perhatian banyak wisatawan lokal terkhusus tuh yang banyak komplain soal ini. Tuh. Nah, ini kan juga bisa jadi pembelajaran buat wisatawan asing yang bisa ngelihat lah, kota lu aja begitu parkir sembarangan, jadi mereka juga ikut. Aku juga parkir sembarangan juga lah, karena itu yang gue bilang jadi pembelajaran buat siapa saja, terutama warga-warga wisatawan asing tuh begitu. Karena mereka seperti yang gue bilang tadi, mereka berkendara aja seenak-enaknya, semau-maunya, berkendara semau-maunya. Kayak daerah ini tuh kampungnya dia gitu, semau-mau dia. Dan itu yang nggak beres. Nih, lihat trotoar nih buat parkir. Akhirnya kita pejalan kaki itu yang harus minggir-minggir gitu loh. Padahal peruntukannya kan trotoar buat pejalan kaki. Nggak ngerti deh gua, apa mereka paham atau enggak.
mengganggu deh pokoknya. Banyak wisatawan lokal yang komplain soal ini, makanya gue angkat nih di video kali ini. Gue angkat ini isu ini yang mereka bilang lah Bali itu macet di mana-mana, jadi nggak nyaman, jadi nggak tenang karena berlibur kok jadi begini. Itu komplain terutama dari wisatawan lokal. Ya kita juga khususnya Bali tuh jangan alergi, jangan anti kritik. Kalau dikritik olah di otak. Bagaimanapun yang namanya wisatawan, komplain dari wisatawan itu harus jadi perhatian, karena mereka kan datang ke sini jalan-jalan, mereka datang ke sini menikmati liburan mereka. Nah kalau mereka nggak merasa nggak nyaman dengan keadaan seperti ini, gimana dong? Ya kan? Nggak, gue bilang. Nah ini kalau ke sana tuh itu ke Kerobokan, kalau ke kanan ke Sunset Road, lurus ke. Cuman sekarang dibikin ini nih, dari Kerobokan, dari Dalung ke sini itu dibikin one way jalur itu, muter jauh ke sana. Nah, ini sekarang kita sampai ke masih Seminyak sih. Nah seperti ini guys. Ini agak sepi di sini. Kalau kalian bisa lihat, gue zoom dikit ya. Di sana itu numpuk tuh kendaraan macet tuh. Numpuk banget tuh di sana tuh. Tuh. Makanya di sini agak sepi. Agak lengang maksudnya jalanan. Karena numpuknya di sana. Nih kendaraan masih di jalanan. Ini bahkan lebih keren lagi nih karena ada pedagang-pedagang nih di trotoar jalan. Bingung. Oh, itu parkir di sana. Parkirnya pas banget di trotoar. Gak tahu dengan alasan apa kira-kira. Yang jelas, sekali lagi gue juga mau sampein sih ke warga-warga Bali gitu. Maksudnya yang bertempat tinggal di Bali, memang ini kayaknya harus jadi perhatian sih. Orang-orang nanti wisatawan jadi kayak gimana, merasa terganggu gitu loh. Janganlah parkir seenak jidat. Ini kan peruntukannya untuk pejalan kaki nih. Trotoar tuh bukan tempat parkir. Gitu loh guys. Ada yang seperti ini yang gak bagus lah, kurang bagus. Nah kalau seperti itu kan parkir memang di tempat area parkirnya gitu guys. Enggak seperti ini kebanyakan tuh. Parkir di trotoar. Nih motor lagi nih, aduh ampun deh. Mana tuh? Belum lagi pengendara yang berkendara di jalan rayanya tuh, ya ampun. Ditambahin lagi dengan tamu-tamu asing yang rental motor tuh brutal kalau berkendara. Belum lagi dengan warga lokal sendiri itu kalau berkendara kayak harus ngebut, kayak wajib ngebut, apa aja dikebut tuh kendaraan. Nggak, kayak sepertinya nggak peduli ini kalau bisa mencelakai pengendara lain gitu. Kayak ada yang diburu gitu. Yang setahu gua sih Bali ini kan bukan kota cepat. Bali ini kota wisata, kota santai. Tapi kenapa pengguna jalan, pengendara di Bali tuh kayak ngebut banget gitu. Kayak ada sesuatu yang diburu gitu. Kota ini tuh kota wisata, kota santai seharusnya. Nah ini buat siapapun yang menonton ini ya silakan saja, kritisi saja ini. Karena gue juga kritik soalnya. Pengendara kok harus ngebut. Enggak, jarang. Enggak bakalan lu siapapun itu kalau berkendara di Bali, lu nggak bakalan dapati lu nggak dibalap sama pengendara lain. Lu pasti dibalap dengan kecepatan tinggi. Gitu. Itu yang bikin nggak nyaman sih sebenarnya. Bukan nggak nyaman aja, itu kan berisiko. Karena pengguna jalan kan bukan cuma yang ngebut aja, pengguna jalan itu banyak pengguna jalan lain. Kalau mencelakai pihak lain kayak gimana dong? Ya kan? Itu maksud gua.
Kita nyebrang guys. Seperti inilah suasananya. Macet ya. Ini macet lah. Enggak semua, tapi beberapa banyak seperti nggak ngerti etika berkendara, nggak ngerti etika berlalu lintas. Mau-maunya dia aja, kalau mau motong jalannya motong nih, kayak seperti ini nih. Tiba-tiba aja ke kiri, karena dia tiba-tiba mau hampir di toko apa gitu. Saya enak jidat. Bapak moyangnya yang punya jalanan. Nah ini kan yang harusnya sebaiknya ditertibkan sih sebenarnya, kalau gue pikir harusnya ditertibkan dong. Nggak boleh seperti itu. Tapi ya sekali lagi gue bilang, gue nggak tahu apakah udah diterapkan atau diusahakan agar pengguna jalan raya mau berkendara motor, mobil atau jalan kaki itu udah diarahkan untuk bisa tertib atau bagaimana, nggak ngerti gue. Yang jelas sampai sekarang ya Bali masih seperti ini. Berkendara mau belok, belok seenaknya, ngebut seenaknya, kayak merasa yang pengguna jalan itu cuma dia doang gitu. Itu kan nggak bagus. Bukan sekedar nggak bagus, itu mengganggu, dan itu bisa jadi sumber keributan sih sebenarnya. Gue harap banget dengan video ini pihak-pihak terkait itu bisa, pihak-pihak terkait di Bali, apakah itu perhubungan, pariwisata, atau Pol PP-nya ke apa, kalau bisa ini jadi perhatian deh. Karena yang gue sampaikan ini adalah kritik wisatawan lokal. Kan nggak enak juga, banyak kok kritik-kritik begitu yang masuk di komen di video-video gue. Bali macet, Bali begini, Bali begitu. Gue bisa bilang apa? Bahkan ada yang request ke gue, Bli, kalau bisa tolong sampaikan sama pihak pemerintah di Bali begini-begini. Ya mungkin viewer mana ngerti sih. Gue cuman bikin konten dengan apa yang terjadi, real terjadi di jalanan atau di lapangan. Ya viewer kan nggak ngerti gue siapa, gue cuman kreator aja. Tapi itu permintaannya, Bli tolong dong sampein ke pihak pemerintah di Bali agar begini. Nah sekarang gue berharap pihak yang terkait di Bali tuh bisa nonton video ini, bisa lihat gue menyampaikan kritik dari wisatawan, terutama wisatawan lokal. Jadi ya seperti ini yang gue sampein, sampah dan kemacetan lalu lintas terutama di Bali itu yang benar-benar menjadi keluhan utama dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Di video ini gue lebih tekankan ke keluhan atau kritik dari wisatawan. Ini gimana? Sama sepanjang tahun 2024 sampai tahun 2025 yang gue tahu banyak banget kritik tuh memicu kekhawatiran begitu mengenai keberlanjutan pariwisata di Pulau Bali secara keseluruhan. Jadi juga yang gue dapat informasinya, poin-poin penting terkait keluhan-keluhan yang tadi gue sebut itu adalah, nah ini yang fatal tuh yang gue tahu, darurat sampah dan kiamat plastik katanya. Timbunan sampah di Bali itu meningkat drastis sampai 30% pada kurun waktu tahun 2000 sampai 2024. Jadi itu ada peningkatan 30% guys. Itu juga didorong oleh tingginya volume sampah wisatawan sendiri gitu loh. Tapi kan maksudnya agar pihak-pihak terkait di Bali, terkhusus yang dalam konteks pariwisata itu kan sebaiknya jadi perhatian gitu. Kalau bisa sih secepat-cepatnya bisa dibenahi atau dirapikan kembali, karena ya itu tadi yang sempat gue bilang, ini bisa menjadi kekhawatiran mengenai keberlanjutan pariwisata di Pulau Bali gitu guys.
Terus juga soal kemacetan yang seperti tadi kalian bisa lihat kan, kemacetan yang memang timbul dari padatnya kendaraan di jalanan atau di jalur-jalur tertentu yang mungkin ya ada juga sih yang mengeluhkan bahwa jalanannya sempit sih. Kadang-kadang untuk satu truk aja udah nggak bisa dua arah. Jadi bagaimana nggak numpuk kendaraan, nggak macet gitu loh. Jadi wisatawan lokal terutama tuh mengeluhkan banget kemacetan yang memang udah parah sih sebenarnya. Ya itu juga kita harap untuk segera bisa diatasi oleh pihak-pihak terkait, baik itu dari pihak pemerintah ataupun pihak-pihak swasta yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata di Bali gitu loh. Karena ya memang seperti itu, keluhannya parah, memang macetnya parah. Seperti yang tadi sempat kalian lihat itu trotoar nih, seperti yang kalian bisa lihat sendiri langsung sekarang itu trotoar itu terlalu banyak dijadiin tempat parkir gitu, nyimpen kendaraan. Gue nggak tahu apa itu pengguna jalan yang sifatnya wisatawan atau siapa gitu. Yang jelas trotoar, konteks trotoar itu adalah untuk pengguna jalan bisa menikmati perjalanan wisata atau pelesiran mereka gitu loh. Tapi kalau trotoar kemudian jadi tempat parkir kendaraan atau ada semacam tadi juga sempat kalian lihat kalau kalian perhatiin itu jadi ada bedeng-bedeng warung gitu di trotoar gitu loh. Mobil lah parkir, makan bagian trotoar, motor. Nah jadi itu jadi keluhan banget. Dan sebaiknya itu jadi perhatian untuk segera bisa diatasi. Itu kita harapkan kepada pihak-pihak terkait, baik dari pihak pemerintah maupun pihak-pihak swasta yang mengelola soal pariwisata di Bali, guys. Jadi seperti itu. Gue rasa cukup sampai di sini dulu aja. Semoga ini bisa jadi perhatian pemerintah dan semoga kedepannya wisatawan kembali dari manapun itu bisa kembali menikmati wisata di Bali dengan tenang, dengan nyaman dan tanpa gangguan-gangguan semacam yang tadi gue sebut itu dan yang seperti yang kalian lihat, guys. Oke guys, kalau gitu sampai di sini dulu videonya. Sehat terus, bahagia terus, jangan lupa berdoa. Salam hangat dari Bali. Bye bye.